Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Jiban Salim dari program studi Teknik Sipil Mercu Buana. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, di mana di mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dan dengan judul Etika Profesi dan Profesionalisme, disusun oleh Marwan Jiban Salim. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di tugas besar 2. Yang pertama itu aspek hukum dalam pembangunan, di mana membahas tentang manajemen klaim proyek. Yang kedua, arbitrase. Yang ketiga, ada etika dan kompetensi engineer, serta profesionalisme. Ada 3 pertanyaan ya teman-teman. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, di mana manajemen klaim proyek. Manajemen klaim proyek adalah proses pengolahan sumber daya yang digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan klaim yang timbul dalam proyek konstruksi. Nah, didefinisikannya manajemen klaim adalah proses pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan klaim yang timbul dalam proyek konstruksi. Tujuannya ini ada 2, untuk mengevaluasi dan mengantisipasi potensi sengketa dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghindari dan meminimalkan permasalahan yang dapat mengarah kepada klaim. Itu adalah 2 tujuan gitu ya kan dari manajemen klaim proyek. Terus ada dalam pengelolaan klaim penting untuk yang pertama menyusun kontrak yang jelas. Kenapa sih harus menyusun kontrak yang jelas? Karena kontrak harus mencakup klausul spesifikasi dan standar kualitas serta prosedur untuk meningkatkan untuk mengajukan klaim, maaf gitu ya. Jadi saya ulangin lagi, kenapa sih harus menyusun kontrak yang jelas? Karena kontrak harus mencakup klausul spesifikasi dan standar kualitas serta prosedur untuk mengajukan klaim gitu. Nah, yang kedua ini menerapkan sistem dokumentasi yang baik. Kenapa sih harus menerapkan sistem dokumentasi yang baik? Karena dokumentasi yang tepat dapat membantu dalam membuktikan klaim yang diajukan. Nah, poin ketiga yang terakhir dalam pengelolaan klaim penting ini untuk menggunakan metode seperti mediasi atau arbitrase sebelum proses hukum formal untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Nah, itu adalah manajemen klaim efektif, gitu kan, untuk data dalam pengelolaan klaim. Nah, terus di dalam itu ada 2 kategori yang penting. Yang pertama ada 2 kategori, dua kategori klaim, ya kan? Dimana ini yang pertama ada contractual claims. Nah, contractual claims itu apa sih? Klaim ini berlandaskan pada ketentuan kontrak yang telah disepakati, di mana kontraktor berhak untuk meminta pembayaran atau kompensasi berdasarkan perjanjian tersebut, gitu kan. Nah, di poin yang kedua ada non-contractual claim. Apa sih non-contractual claim ini? Ya kan? Klaim ini muncul dari situasi di luar ketentuan kontrak, seperti kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Nah, makanya ada poin yang kedua, non-contractual claims. Oke. Nah, pada kesimpulannya, perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam hal klaim proyek masih perlu diperkuat, karena undang-undang yang ada belum memberikan ketentuan yang cukup, jelas, dan terperinci mengenai prosedur klaim. Oleh karena itu, penting bagi kita semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk memahami ketentuan hukum ini, agar dapat mengelola klaim dengan lebih efektif dan mengurangi resiko sengketa. Gitu. Resiko sengketa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita bagaimana menyusun atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi di masa depan. Makanya ada jawaban yang tadi. Begitu menurut saya untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya itu ada jawaban nomor 2 tentang arbitrase. Ya kan? Nah, menurut saya ini arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa alternatif. Ya. Alternatif yang sering digunakan dalam proyek konstruksi. Proses ini melibatkan pihak ketiga, teman-teman, ya, atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Jadinya ini adalah kayak cara lain di mana proses sengketa yang diselesaikan selain dengan cara persidangan, adanya arbitrase, gitu teman-teman. Nah, 3 poin penting dalam arbitrase.
Yang pertama ada kecepatan dan efisiensi, ya kan? Nah, kecepatan dan efisiensi ini apa sih? Nah, kecepatan dan efisiensi ini biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya. Jadi daripada kita ke pengadilan, buang-buang waktu dan biaya, mending kita pakai cara arbitrase, karena lebih cepat dan lebih efisien, gitu teman-teman. Yang kedua, poin pentingnya yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan proses arbitrase bersifat rahasia, teman-teman. Jadi proses arbitrase ini bersifat sangat rahasia, di mana informasi sensitif tidak dapat atau tidak dipublikasi, tidak disebarluaskan. Begitu. Nah, yang ketiga itu ada klausul arbitrase dalam kontrak. Nah, apa sih itu klausul arbitrase dalam kontrak? Nah, klausul arbitrase dalam kontrak sangat penting untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak konstruksi agar kedua belah pihak setuju pada metode penyelesaian sengketa ini. Gitu, teman-teman. Jadinya klausul arbitrase dalam kontrak itu kayak kedua belah pihak ini setuju atas terjadinya arbitrase ini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, dasar hukum tentang arbitrase juga terjelas ya. Sudah jelas dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi UUJK, ya kan? Terjelas didapat di PPT ini menyatakan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dengan prioritas untuk menyelesaikan non-litigasi gitu. Ada undang-undang juga yang kedua yang mendukung nih proses arbitrase ini, di mana nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa gitu kan. Ini mengatur mekanisme arbitrase secara umum, termaksud prosedur dan ketentuan hukum putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Jadinya arbitrase ini sebenarnya bisa juga gitu dipakai untuk keputusan-keputusan yang besar gitu. Jadinya yang benar-benar mengikat lah bisa. Nah, keuntungan kalau kita memakai arbitrase itu apa sih? Yang pertama efisiensi waktu dan biaya, ya kan? Yang kedua tuh kerangka kerja dan yang lebih fleksibel daripada kita kayak masuk ke persidangan gitu kan, makan waktu yang lama, nah, gitu. Terus ada kerahasiaan, sifatnya rahasia. Untuk penjelasannya ada di PPT tersebut. Kekurangan arbitrase itu yang pertama ada keterbatasan pengadilan, ketidakpastian hukum, ketidakmampuan menyelesaikan sengketa publik, potensi untuk konflik kepentingan, keterbatasannya sumber bukti, biaya yang tinggi, eksekusi putusan arbitrase. Jadi tadi kelebihan-kelebihan arbitrase yang sudah saya jelaskan, ternyata arbitrase juga mempunyai kekurangan-kekurangannya, di mana ada 7 kekurangannya ini, ya kan? Nah, kalau kekurangan-kekurangannya ini saya sebutkan 2. Kenapa sih keterbatasan pengadilan? Nah, kenapa keterbatasan pengadilan? Karena pilihan arbiter yang kurang berpengalaman atau kurang ahli dalam subjek sengketa dapat mengakibatkan putusan yang kurang memuaskan atau bahkan meragukan gitu. Jadi yang namanya kita pengennya buru-buru gitu kan, banyak kekurangan-kekurangan dari subjek sengketa dapat mengambil keputusan yang kurang memuaskan. Jadi kita kurang puas lah atas keputusan yang diambil di situ, karena akibat waktu yang mepet jadinya semua itu banyak yang tidak jelas jadinya gitu. Ketidakpastian hukum. Nah, tidak terkait dengan keputusan arbitrase mungkin lebih sulit untuk diperkirakan dibandingkan dengan putusan pengadilan karena arbiter tidak selalu terikat pada peredaran hukum. Hal ini dapat meningkatkan keputusan arbitrase yang tidak dapat diperiksa ulang secara memadai gitu. Nah, itu ada 2 kekurangan yang saya jelasin, oke. Next, selanjutnya, kesimpulan dari arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang populer dalam proyek konstruksi, tetapi ia juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Dengan memahami kekurangan-kekurangan ini, kita dapat meningkatkan efektivitas proses arbitrase untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan lebih baik dan lebih efisien. Gitu, teman-teman. Itu jawaban 2 menurut saya. Nah, ada pertanyaan terakhir, di mana tentang etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Nah, menurut saya, etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme dalam hukum proyek konstruksi merupakan elemen penting yang memastikan bahwa praktik teknik dilakukan dengan integritas. Yang pertama ada integritas, tanggung jawab, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Terus selanjutnya ada etika profesi insinyur sipil yang sangat penting dalam menjaga integritas itu dan kepercayaan publik terhadap profesi ini gitu. Nah, terus di sini ada 3 poin penting juga teman-teman, ya kan? Ada 3 poin penting dalam yang pertama ada satu kepatuhan terhadap kode etik. Nah, kenapa sih kepatuhan terhadap kode etik? Karena insinyur itu harus mematuhi kode etik yang mengharuskan mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanpa konflik kepentingan. Di Indonesia, kode etik insinyur diatur dalam Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Kode etik ini mencangkup prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap insinyur, gitu kan. Terus ada kedua itu ada kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini insinyur itu harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidangnya untuk menjalani kualitas pekerjaan. Kompetensi merupakan syarat mutlak bagi insinyur untuk menjalankan tugas dengan baik, gitu kan. Jadinya nyambung lagi ke poin ketiga, tanggung jawab sosial. Di mana tanggung jawab sosial ini insinyur juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang mereka kerjakan serta memastikan keselamatan publik. Sebagai prioritas utama, insinyur tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas dan teknik pekerjaan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang mereka kerjakan. Oke, itu 3 poin pentingnya. Nah, kepatuhan terhadap kode etik. Jadi ya ternyata di dalam kepatuhan kode etik ini ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh setiap insinyur, gitu kan. Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh insinyur. Yang pertama itu mengutamakan keluhuran budi. Kenapa mengutamakan keluhuran budi? Karena insinyur harus bertindak dengan integritas dan moral yang tinggi. Yang kedua, kepentingan masyarakat, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, kompetensi profesional, bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi-kompetensi secara berkelanjutan. Jadi kita membuat sifatnya ini bersubstan atau berkelanjutan ya teman-teman. Nah, terus ada lagi nih. Kompetensi merupakan syarat mutlak bagi insinyur untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini mencangkup 2 poin. Perkembangan profesional berkelanjutan, kepatuhan pada peraturan. Penjelasannya sudah tertera. Tanggung jawab sosial, di mana tanggung jawab sosial ini mereka harus memprioritaskan keselamatan yang pertama. Terus yang kedua, menghindari konflik kepentingan gitu. Sebagai kita engineer itu bertanggung jawab sosial. Yang pertama harus memprioritaskan keselamatan. Yang kedua harus menghindari konflik kepentingan gitu. Bertindak jujur dan transparan, mengutamakan kesehatan dan keselamatan, begitu teman-teman. Nah, kesimpulan dari pertanyaan nomor 3, etika kompetensi dan profesionalisme merupakan pilar penting dalam manajemen proyek konstruksi. Dengan mematuhi kode etik dan menjalankan tanggung jawab sosial, insinyur dapat memastikan bahwa proyek konstruksi tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Menerapkan prinsip-prinsip ini akan membantu penjagaan kepercayaan publik terhadap profesi insinyur, serta meningkatkan kualitas hasil kerja di bidang konstruksi. Nah, sekian teman-teman presentasi jawaban tugas besar 2 dari saya, Marwan Iban Salim. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.